Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan tentang K3. Bahasan kita tentang bagaimana komunikasi K3. Di dalam unit kompetensi yang keempat, dengan kode M71KK01 yaitu melakukan komunikasi terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini berdasarkan SKKN nomor 38 tahun 2019. Dalam unit kompetensi yang keempat ini, yaitu kita tetap mengacu kepada peraturan yang ada ya, yaitu peraturan yang berkaitan dengan konsultasi dan komunikasi K3. Tentunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, tetapi yang lebih mendukung lagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law dan PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Permen PU Nomor 10 Tahun 2021 tentang SMKK. Dalam Permen PU Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 10, dukungan keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf C merupakan komponen pendukung keselamatan konstruksi yang paling sedikit menginformasikan sumber daya berupa peralatan, material, dan biaya, kompetensi, kepedulian, dan komunikasi, dan informasi yang terdokumentasi. Jadi komunikasi di sini yaitu kebijakan keselamatan konstruksi harus disahkan oleh pimpinan penyedia jasa atau kontraktor ya, dalam bentuk fakta komitmen dan pimpinan pelaksana pekerjaan konstruksi atau kepala proyek yang ada di lapangan dalam bentuk kebijakan keselamatan konstruksi yang tertulis, tertanggal, dan tertandatangani. Dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, owner atau pengguna jasa, konsultan, itu juga dan juga para stakeholder eksternal maupun internal gitu. Jadi dalam ilmu komunikasi itu artinya if you can not plan it to a 6-year-old, you don't know it yourself. Albert Einstein. Jika Anda tidak mampu menjelaskan ini kepada anak yang umur 6 tahun, maka Anda tidak mengetahui hal ini, tidak mengetahuinya hal ini dengan sendirinya gitu. Jadi Anda belum paham tentang itu kalau Anda nggak bisa menjelaskan kepada anak umur 6 tahun gitu kan. Poor communication skill, poor communication skill lead to frequent misunderstanding and frustration. In 2016, survey conducted in the United States, communication topped the list of the most sought after soft skill among employees. Komunikasi itu 57,9%, organisasi 56, adaptif itu sekian persen. Fairness ini adalah menurut perbandingan ini ya, Comparative Financial Institute menurut Institut Finansial Institut Keuangan bahwa ini adalah perbandingan dari komunikasi. Jadi komunikasi itu yang paling tinggi ya, 57,9% keberhasilan itu. Lainnya dari 55, semua 55, 54 dan 5.
Jadi pentingnya komunikasi dalam bekerja. Karena kita bekerja dengan orang lain, dengan tim, dengan pimpinan, dengan bawahan dan sebagainya. Karena kita makhluk sosial, kita harus komunikasi yang baik gitu kan. Untuk menyampaikan informasi gitu. Important of communication. Important of communication. Hal-hal yang penting terkait dengan komunikasi yaitu help in smooth working, menolong pekerjaan, promote cooperation and peace, mempromosikan kerjasama dan perdamaian, act as basic of coordination. Ini adalah apa ya? Basisnya daripada koordinasi dan kooperasi. Dari komunikasi itu adalah merupakan aktivitas seperti eh, aktivitas dasar koordinasi dan kooperasi gitu, kerjasama. Komunikasi adalah basic aktivitas daripada pembuatan keputusan gitu kan. Komunikasi juga meningkatkan manajerial dengan efisien. Kemudian establish effective leadership, jadi membangun kepemimpinan yang efektif gitu. Help in process of motivation and morally development, jadi menolong daripada pengembangan ya, membantu pengembangan proses motivasi dan juga moral gitu. Peningkatan motivasi dan moral. Itulah pentingnya komunikasi. Poor communication skill lead to frequent misunderstanding and frustration. Jadi komunikasi yang jelek gitu atau kalian komunikasi yang rendah gitu akan membuat atau mengarahkan kesalahpahaman dan frustasi. In response to your request for better communication, I am going to increase my lengthy explanation by 50%. What is better communication? Do you have them? Apa itu komunikasi yang lebih baik? Apakah Anda memiliki itu? Gitu. Top communication skill. Jadi, ah, kalian komunikasi yang tertinggi adalah aktif mendengarkan dan empati gitu. Dengan aktif mendengarkan dari non-verbal communication. Gunakan non-verbal communication, clarity and conscientious. Jadi banyak ingin tahu gitu dan tanya gitu. Friendliness, bersahabat. Confidence, dengan percaya diri ya. Empati, open mindedness, jadi pikiran yang terbuka. Menghormati, respect kepada lawan bicaranya, siapapun dia. Feedback, memberikan umpan balik. Picking the right medium. Nah, macam-macam media komunikasi. Jadi kalau berbicara komunikasi sini adalah bagaimana mengkomunikasikan tentang K3 gitu ya. Kita langsung saja ke sana. Melalui apa? Melalui instruksi kerja. Instruksi kerja lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, SOP. Itulah yang alat komunikasinya kita. Itu yang harus digunakan di lapangan. Sebuah perintah yang diberikan oleh atasan untuk karyawan yang bekerja dalam ruang lingkup tersebut. Instruksi kerja membantu seseorang dalam melakukan berbagai macam aktivitas kerja agar semua yang dilakukan benar atau sesuai dengan SOP, standar operating prosedur. Tujuan instruksi kerja memberikan informasi tentang apa dan bagaimana yang seharusnya ditetapkan dan dilakukan. Bla 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 bla, sampai kepada eh, menjadikan suatu pedoman. Bedanya apa SOP dan instruksi kerja? Instruksi kerja mempunyai bagian dari merupakan bagian dari SOP ya. Akan tetapi kedudukannya berada di bawah SOP atau prosedur kerja. Sementara prosedur kerja dalam satu kinerja perusahaan merupakan tata kerja yang dibukukan. Jadi
instruksi kerja itu jabaran dari SOP atau di bawah SOP. Piramida kecelakaan. Fatal, sedang, rendah, 300. Nearly miss 458. Hajat, unsafe act. Employee create unsafe condition. Near miss, hampir ya. Studi dari Frank and Bert Junior tahun 1969. Ini bahwasan satu kecelakaan serius atau fatal akan diawali oleh beberapa kecelakaan sebelumnya. Definisi dan tujuan komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari pihak lain. Proses. Ini kita lewati aja karena yang kita bahas adalah tentang komunikasi dengan K3-nya ya. Yang kita bahas bukan ininya ya. Safety induction. Inilah yang kata komunikasi. Prosedur atau petunjuk kerja induksi keselamatan. Memuat prosedur dan petunjuk kerja induksi keselamatan ditandatangani oleh penanggung jawab ini. Nanti akan saya berikan contoh instruksi kerja ya. Nah, safety morning. Nah, ini salah satu bentuk komunikasi nih. Saya pada waktu nguji kompetensi zaman belum ada sertifikasi yaitu pada tahun 2004, kira-kira 21 tahun yang lalu, eh, pada saat itu Bang ini ya proyeknya PT PP itu ya, sama PT Totalindo itu membangun Mall Simpruk ya, dan juga PT PP membangun gedung DPR tambahnya yang tingkat itu. Nah itu setiap pagi ada safety talk atau safety morning ya, gitu. Pagi hari dipimpin oleh seorang petugas K3 ya, yang berbaju. Waktu itu semuanya yang bagian K3 lah, ya, bajunya merah. Beda banget dengan yang karyawan biasa gitu. Memuat prosedur atau petunjuk kerja pertemuan pagi, safety morning, ditandatangani oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi dan kepala pekerja konstruksi. Jadi yang itu seluruh proyek, seluruh pegawai ya, masalah-masalah tentang keselamatan konstruksi, cara umum pada pelaksanaan konstruksi gitu. Toolbox meeting yaitu berdua petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja. Berkelompok nih dilakukan. Yang dibahas adalah prosedur atau petunjuk kerja pertemuan kelompok ditandatangani oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi. Ini semua. Peran toolbox ada satu, dua, tiga, empat, lima. Salah satunya adalah confined space safety. Jadi menjelaskan hanya personil yang terlatih yang harus memasuki tempat kerja, ruang terbatas seperti lorong dan sebagainya. Jadi mendefinisikan membagi ruang yang aman. Working in height, pekerja yang mengambil risiko bekerja di ketinggian harus memahami bahayanya. Personil protective equipment PP safety untuk mengurangi cedera langsung karyawan terhadap bahwa bahaya. Perlu ada diskusi terkait APD dalam toolbox meeting selain tentang cara penggunaan, dapat juga pengecekan kondisi APD apabila sudah rusak dan sebagainya. Semua itu ya, guys. Construction safety meeting memuat prosedur dan petunjuk kerja rapat keselamatan konstruksi. Ini adalah bentuk-bentuk saluran-saluran komunikasi ya di meeting gitu. Ini adalah eh, semacam
apa itu ya, peringatan-peringatan yang dimuat di dalam proyek itu gitu. Safety Observation Card. Kartu observasi bahaya merupakan hasil observasi dari stop card, safety training, observation training, dan sebagainya. Safety Sign Assessment (SSA), yaitu kegiatan survei yang dilakukan untuk membantu Anda menentukan jumlah, desain, bahan, dan sebagainya untuk media keselamatan komunikasi lain beserta tempat dan cara pemasangannya. Ini yang perlu dilakukan ya, safety sign assessment. Jadi menilai, mensurvei, menilai kira-kira kegiatan yang membahayakan mana gitu. Peraturan komunikasi K3. Sesuai dengan Permen PU nomor 10 tahun 2021 tentang keselamatan konstruksi, maka kita harus membuat jadwal program komunikasinya. Satu, induksi keselamatan konstruksi, safety induction, siapa penanggung jawabnya, waktunya kapan, bagaimana. Kemudian pertemuan pagi, safety morning, siapa petugas penanggung jawabnya, PIC-nya, waktunya silahkan kapan. Pertemuan kelompok kerja, toolbox meeting, penanggung jawabnya siapa, waktunya kapan, keterangannya bagaimana. Rapat keselamatan konstruksi, HE statistik board, papan pengumuman keselamatan konstruksi, siapa yang bertanggung jawab, yang masang kapan, dan sebagainya. Jadi prosedur konsultasi Kemenaker tentang K3. Partisipasi dan konsultasi K3 dapat dilakukan oleh tenaga kerja di bawah kendali perusahaan maupun pihak luar dari perusahaan. Partisipasi K3 lebih bersifat kepada usulan untuk peningkatan kinerja K3 di tempat kerja. Ini adalah sesuai dengan ini ya, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3 ialah sesuai dengan Permenaker nomor 04 tahun 87 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Di tahun 87, udah lama banget nih. Jadi semua pihak yang ingin mengikuti partisipasi dan konsultasi K3 dapat mengisi formulir partisipasi dan konsultasi K3 yang tersedia di sebelah kotak saran. Peraturan ini jumlah panitia. Macam-macam bentuk komunikasi K3, pelatihan dan workshop, rapat keselamatan rutin, poster, pasang poster dan pengumuman, penyuluhan dan program edukasi keselamatan konstruksi, penggunaan sistem komunikasi digital, simulasi dan latihan tanggap darurat, laporan insiden dan feedback dari karyawan. Ini pernah dilakukan di ini ya, di Cepu itu, yang pembangunan kilang minyak di Cepu. Wah, cakep banget itu. Papan skor keselamatan dan indikator kinerja. Komunikasi yang baik adalah informasi yang disampaikan sama dengan informasi yang diterima. Baik, itu dari kami tentang keselamatan konstruksi.